Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis sebuah materi yang berjudul Politik, Budaya, dan Proses Sosial. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang pembahasan inti dari materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Melania Jahanur. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi sosiologi. Sedikit analisis dari saya tentang materi yang berjudul Politik, Budaya, dan Proses Sosial. Baik, yang pertama saya membahas tentang politik, budaya, dan kerangka teori. Karya-karya awal dalam sosiologi politik mengacu pada budaya dan terutama pentingnya konteks budaya pada psikologi sosial politik. Sebagai contoh, Bendix dan Lipset tahun 1966 menyatakan bahwa interaksi antara individu yang menempati posisi ekonomi yang sama juga dikondisikan oleh faktor penentu budaya, sosial, psikologis, dan situasional. Dalam pembangunan agenda penelitian bidang sosiologi politik yang berkembang di tahun 1960-an, Koster pada tahun 1966 mengajukan argumen bahwa kekuasaan memiliki sejumlah dimensi budaya yang layak untuk penelitian lebih besar. Sementara ilmu politik terkonsentrasi terutama pada bidang politik secara khusus, sosiologi politik menyatakan bahwa untuk memahami proses politik secara penuh, seseorang harus menghubungkan politik dengan seluruh struktur sosial. Para sosiologi ini menekankan cara-cara di mana tantangan politik tertentu serta contoh-contoh perilaku politik tertentu, misalnya pemungutan suara, harus dipelajari dengan mengacu pada faktor-faktor yang tampaknya non-politik seperti sosialisasi kaum muda, pola asosiasi formal dan informal, di mana laki-laki terlibat dalam berbagai cara atau cara-cara rumit di mana sistem kepercayaan dan ideologi mewarnai perspektif aktor politik. Gambaran tentang sifat kekuasaan dalam masyarakat ini memperkuat klaim bahwa sosialisasi, nilai, kepercayaan, dan ideologi harus dipelajari untuk lebih memahami distribusi kekuasaan dan konflik. Kerangka teoritis utama dari waktu ke waktu akan membahas masing-masing faktor non-politik ini dengan cara yang unik. Berbagai perspektif konseptual dalam sosiologi politik menyoroti aspek-aspek yang berbeda dari sifat nilai, kepercayaan, dan orientasi, dan bagaimana ini terhubung dengan politik dalam masyarakat. Yang berikut, budaya pluralis selalu memainkan peran penting dalam pemikiran pluralis tentang politik dan kekuasaan. Kaum pluralis memandang budaya sebagai persemaian bagi kepercayaan, nilai, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik. Tertarik dengan gagasan bahwa demokrasi di Amerika membawa kepada warganya, yaitu pria dewasa kulit putih, kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik, fokus Tocqueville terutama pada sifat partisipatif pada demokrasi baru dan bagaimana individu akan terlibat tidak hanya dalam memberikan suara, tetapi juga aktif dalam kelompok dan asosiasi sipil. Dia menawarkan 5 kesimpulan tentang demokrasi Amerika yang akan menjamin keberhasilannya. Yang pertama, pembagian otoritas di seluruh masyarakat yang akan meningkatkan individualisme dan keragaman sudut pandang. Yang kedua, sistem federal yang membagi kekuasaan di antara 3 cabang pemerintahan serta divisi dari kekuasaan antara pemerintahan dengan bagian dan federal. Yang ketiga, perasaan kontrol lokal yang akan menganggap orang luar sebagai ancaman. Yang keempat, hak atas kebebasan pers. Dan yang kelima, hak untuk berserikat secara bebas, mencegah sentralisasi fungsi ekonomi atau sosial di luar pemerintah. Yang berikut, elit manajerial. Berbeda dengan kerangka pluralis, pendekatan elit manajerial menggeser penekanan dari konsep
politik kekuasaan konseptualisasi seperti yang dipegang oleh beberapa orang karena persaingan antar kelompok kepentingan dipandu oleh aturan proses yang adil. Kerangka elit memperlakukan budaya politik sebagai sumber nilai yang menghasilkan persetujuan terhadap kekuasaan elit. Argumen sederhana untuk perspektif ini adalah bahwa para elit membangun budaya politik untuk memperkuat kekuasaan elit. Weber memainkan peran penting dalam mengidentifikasi peran apa yang akan dimainkan budaya dalam mempertahankan pola aturan kelembagaan, yaitu melalui birokrasi. Ada dua kontribusi yang perlu diperhatikan di sini dalam studi tentang politik dan budaya. Peran agama dalam mendorong kapitalisme dan pola pemerintahan yang terkait dan dampak rasionalisasi pada nilai-nilai tentang interaksi antara warga negara dan organisasi yang lebih besar. Weber berpendapat bahwa agama dan sistem kekuasaan dikaitkan dengan cara yang menciptakan sistem nilai dalam masyarakat yang mendukung pengaturan kelembagaan. Analisis Weber tentang bagaimana kapitalisme muncul dalam masyarakat bersama dengan keyakinan Protestan secara khusus merupakan kontribusi penting bagi pemahaman budaya tentang ketidaksetaraan dan stratifikasi sosial. Mungkin sekian saja analisis singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih.